Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Pratiwi, saya dari Prodi Manajemen. Saya akan menyelesaikan ujian akhir semester pengantar akuntansi. Akuntansi perusahaan dagang. Teori akuntansi perusahaan dagang merupakan perusahaan dengan bisnis utama membeli barang dari pemasok untuk kemudian dijual kembali ke konsumen atau perusahaan yang membeli barang untuk ditujukan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk sifat barang. Berarti produk ini tanpa adanya proses mengubah wujud dari barang tersebut. Sebagai contoh barangnya yakni supermarket dan toko kelontong guna memenuhi kebutuhan harian. Karakteristik perusahaan dagang. 1. Reseller produk tanpa perusahaan pengolahan. Karakteristik yang pertama adalah membeli dan menjual produk tanpa mengolah atau mengubahnya. Yang kedua, ada pendapatan total bersih dari penjualan. Karakteristik yang kedua adalah pendapatan utama perusahaan murni dari penjualan produk. Karena perusahaan tidak perlu menyiapkan mesin operasional dan bahan baku yang jika bagi perusahaan manufaktur bias menjadi tambahan pendapat. Yang ketiga, ada modal awal dari harga pokok produk penjualan. Modal usaha untuk jenis perusahaan ini didapatkan dari tahapan menghitung HPP atau harga pokok penjualan yang sudah terjual. Keempat, ada sebagai perantara antara produsen dan komponen. Karakteristik yang selanjutnya adalah perusahaan dagang berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen, yang mana produsen akan mengeluarkan barang, sedangkan usaha dagang membelinya lalu menjual kembali kepada masyarakat. Yang kelima ada reseller. Reseller kemasan produk tidak berubah. Karakteristik atau ciri-ciri selanjutnya adalah tidak terjadi perubahan antara barang yang dibeli dan dijual. Karena perusahaan ini memang tidak melakukan pengolahan untuk meningkatkan daya jual produk. Transaksi perusahaan dagang. 1. Pembelian barang dagang. Transaksi pembelian barang dagang merupakan kegiatan membeli barang dari pihak lain, baik toko, perorangan, maupun perusahaan. Transaksi pembelian barang dagang menjadi dua bagian, yaitu ada pembelian barang secara tunai dan pembelian secara kredit. Pembelian barang secara tunai, yaitu pada saat pembelian barang secara tunai, maka perusahaan pembayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya akan dijual kembali. Kalau pembelian barang secara kredit, pada saat pembelian barang secara kredit, maka perusahaan berhutang kepada supplier atas pembelian barang dagang yang akan diperdagangkan kembali nantinya oleh perusahaan. Transaksi perusahaan dagang. Yang kedua ada retur pembelian. Retur pembelian merupakan pengembalian barang dari penjual ke pemasok barang dagang. Semua perusahaan dagang mengenal istilah retur penjualan dan pembelian, baik perusahaan besar dengan skala penjualan barang dagang yang banyak hingga pedagang kecil yang hanya menjual beberapa barang dagang. Ketiga, ada penjual barang dagang. Penjual barang dagang adalah penjualan barang yang dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. 4. Ada retur penjualan dan pengurangan harga. Retur penjualan atau pengurangan harga ialah akun yang berfungsi untuk mencatat pengembalian suatu barang yang sudah dijual. Akun retur penjualan atau pengurangan harga akan dicatat sisi sebelah debit dan sifatnya akan mengurangi piutang. Yang kelima ada potongan penjualan. Potongan penjualan atau diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada atau tidak ada transaksi, pihak penjual sudah menyatakan bahwa barang yang dijual pasti akan dikenakan potongan harga. Yang keenam ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian adalah biaya angkut yang ditanggung oleh pihak penjual pada saat mengirimkan barang dagangannya. Di sini ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama ada identifikasi transaksi jurnal umum, yang kedua ada penyusunan jurnal umum, yang ketiga ada penyusunan buku besar pembantu, yang keempat ada pencatatan ke buku besar, yang kelima ada laporan harga pokok penjualan, yang keenam ada pencatatan neraca saldo, yang ketujuh ada penyusunan jurnal penyesuaian, yang kedelapan ada neraca saldo setelah penyesuaian, yang kesembilan ada menyiapkan laporan keuangan, yang ke-10 ada penyusunan jurnal penutup,
ke-11 ada neraca saldo setelah penutupan. Yang ke-12 ada penyusunan jurnal kebalikan. Di sini ada contoh soal, yaitu tanggal 1 bulan 2, pembelian sejumlah barang dagang dari PD Kaila senilai 4 juta rupiah dengan syarat 2, 10, dan N30. Tanggal 3 bulan 2, pengembalian barang dagang yang sudah dibeli dari PD Kaila karena rusak senilai harga 700.000. Tanggal 5 bulan 2, yaitu ada penjualan barang dagang kepada PD Aksara senilai 5 juta rupiah dengan syarat pembayaran. Yang tanggal 8 ada pengembalian sejumlah barang dagang dari Kaila karena kadaluarsa. Jadi balikin senilai 500.000 rupiah. Yang tanggal 11 bulan 2 ada pembayaran beban angkut sebesar 400.000 rupiah. Tanggal 14 ada pembayaran beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Tanggal 15 bulan 2 ada pembayaran utang kepada Adi atas faktur tanggal 2 Februari 2014. Tanggal 18 bulan 2 ada membayar barang dagangan yang telah dibeli pada 5 Februari 2014. Di sini ada jawabannya. Tanggal 1 bulan 2 transaksi pembelian barang dagangan, yang umumnya pembelian utang dagang. Di debit 4 juta rupiah, kredit 4 juta rupiah. Tanggal 3 bulan 2 pengiriman kembali barang dagangan yang telah dibeli atau retur pembelian. Jurnal umumnya adalah utang dagang, retur pembelian, dan PH. Debitnya 700, kreditnya 700. Tanggal 5 bulan 2 penjualan barang dagangan, transaksinya jurnal umumnya piutang dagang penjualan. Debitnya 5 juta, kreditnya 5 juta. Tanggal 8 bulan 2 penerimaan kembali barang yang telah dijual atau retur penjualan. Jurnal umumnya retur penjualan dan PH piutang dagang. Debitnya 500, kreditnya 500. Tanggal 11 bulan 2 pembayaran biaya angkut barang yang dibeli. Jurnal umumnya beban angkut pembelian kas. Debit 400, kredit 400. Tanggal 14 bulan 2 ada pembayaran beban angkut barang yang dijual. Jurnal umumnya beban angkut penjualan kas. Debitnya 200, kreditnya 200. Tanggal 15 bulan 2 ada pembayaran utang dagang tanpa adanya potongan. Jurnal umumnya utang dagang kas. Debitnya 400, kreditnya 400. Tanggal 18 bulan 2 penerimaan pelunasan piutang dengan potongan. Jurnal umumnya kas potongan penjualan piutang dagang. Debitnya 4.900.000, kreditnya 100.000. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.